Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terkenal dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satu contoh adalah perlombaan kebaikan antara Abu Bakar dan Umar. Umar radhiyallahu anhu selalu merasa tidak pernah bisa menyaingi betapa hebatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar itu mengapati Abu Bakar radhiyallahu anhu karena setiap pagi Abu Bakar itu belusukan ke kampung yang sangat jauh. Saat itu Abu Bakar sudah menjadi seorang khalifah, seorang presiden. Setiap pagi Abu Bakar ini belusukan ke kampung yang sangat jauh. Di kampung yang sangat jauh terpencil itu ada rumah yang sangat jelek, yang hanya dihuni oleh satu orang, seorang nenek-nenek. Setiap hari Umar bin Khattab mengamati Abu Bakar ini. Setiap hari diikuti Abu Bakar. Dalam hatinya Abu Bakar ini penasaran. Dalam hatinya Umar ini penasaran apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah itu. Kenapa setiap hari, setiap pagi dia ke sana? Apa yang dilakukan? Rumah siapa itu? Apa istimewanya orang itu? Maka suatu saat, hadirin, Umar bin Khattab ini masuk ke rumah itu. Ternyata di rumah itu hanya ada satu orang nenek-nenek yang sudah tua renta, yang buta matanya. Lalu Umar bin Khattab tanya, "Wahai nenek, apa yang dilakukan oleh orang yang setiap hari ke sini?" Lalu nenek itu bilang, "Wahai Tuan, saya tidak tahu siapa yang setiap hari ke sini. Saya tidak tahu karena memang yang ke sini setiap hari itu tidak pernah ngomong dan tidak pernah memperkenalkan diri. Tetapi yang saya tahu setiap hari dia ke sini membawakan makanan, membersihkan rumah saya, dan menuntun saya ketika saya butuh ke belakang, ke kamar kecil. Setelah itu dia pergi dan tidak pernah ngomong apa-apa. Itu yang saya tahu." Umar kaget. Masya Allah, betapa mulianya akhlak dan pribadi Abu Bakar. Walaupun dia seorang presiden, seorang khalifah, tetapi dia belusukan sendiri, membantu orang sendiri, tanpa ada yang tahu, tanpa ada kamera, tanpa ada yang mempublikasikan.
dan dia tidak pernah memperkenalkan diri kepada orang itu. Subhanallah, kata Umar, tentu ini sangat sulit untuk disaingi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah moral, itulah akhlak dari Abu Bakar, orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah, tentu yang urutan kedua orang yang mulia adalah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang sekelas presiden, tetapi dia mau berusukan, itu menandakan betapa mulianya orang mulia. Hadirin, inilah akhlak, inilah yang perlu kita contoh. Moral, perilaku yang baik inilah yang perlu kita contoh. Akhlak mulia ini yang perlu kita contoh. Dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yadkhulun nas al-jannah. Rasulullah ditanya seseorang, wahai Rasulullah, apa sih yang membuat orang itu mudah masuk surga? Apa yang membuat orang itu gampang masuk surga? Qala, Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang mudah, perilaku yang mudah, amalan yang mudah memasukkan orang itu ke surga adalah yang pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi hadirin, oleh Rasulullah SAW, kalau kita ingin dimudahkan masuk ke surga, maka dua ini yang perlu kita jaga. Yang pertama takwa kepada Allah. Takwa itu adalah melakukan perintah-perintah Allah dimanapun berada dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Dan yang kedua, yang gampang memasukkan kita ke surga itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu hadirin, seperti yang dulu pernah saya sampaikan di sini. Akhlak itu adalah sesuatu yang mudah, yang spontan, yang keluar dari diri kita. Kata Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah sesuatu yang spontan keluar dari diri kita. Kemarin saya contohkan, akhlak itu adalah ketika orang terjatuh, orang yang kaget, maka yang pertama kali muncul dari dirinya itu adalah akhlak. Ketika dia kaget, kemudian mengucapkan astagfirullah, innalillah, atau subhanallah, maka dia berakhlak mulia. Tetapi kalau dia terkaget, tersandung, terjatuh, kemudian dari omongan pertama dia mengatakan sesuatu yang buruk, maka dia mempunyai akhlak yang buruk. Itulah akhlak. Sesuatu yang keluar spontan, memang itulah bawaan dia. Tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, tidak dipikir-pikir. Itulah akhlak. Orang yang akhlaknya bagus, maka dia akan cepat masuk surga, gampang masuk surga. Hadirin, kenapa orang yang akhlaknya bagus, orang akhlaknya terpuji, itu gampang masuk surga? Karena orang yang akhlaknya bagus, maka setiap saat, setiap waktu dia akan menambah kebaikan dan menambah pahala. Ketika dia ketemu dengan temannya, kemudian dia tersenyum, maka dia tambah pahala. Ketika dia ngobrol dengan temannya, maka obrolannya itu bagus, lemah lembut, tidak kasar, isinya omongannya bagus, tidak tercela, maka dia nambah pahala. Ketika dia dimintai teman pertolongan, kemudian dia segera menolong temannya, dia nambah pahala. Ketika dia masuk kelas, dia mengucapkan assalamualaikum, dia nambah pahala.
Ketika dia ketemu dengan gurunya, dia tersenyum, menyapa dengan bagus, dia nambah pahala. Ketika dia belajar membaca, maka dia nambah pahala. Jadi setiap saat orang yang akhlaknya bagus itu selalu nambah pahala. Anak-anakku, santri-santriku, saya ingatkan ketika khutbah jangan membuka HP. Kalau kalian buka HP itu sama saja dengan kalian laghaw, melakukan sesuatu yang sia-sia. Iman, kalian tidak mendapat pahala Jumatan. Ketika khutbah, dengarkan khutbah, perhatikan khutbah, itu insya Allah kalian dapat hikmahnya. Hadirin, jadi itulah kenapa orang yang punya akhlak mulia itu gampang masuk surga, karena setiap saat, setiap waktu dia menambah pahala. Beda dengan orang yang ahli sholat, ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah, sholat umpamanya, berapa kuat dia sholat hari ini? Sholat paling kuat 1 jam, maka dia mendapat pahala selama dia sholat. Berarti 1 jam itulah dia mendapat pahala sholat. Ketika sholat sudah selesai, maka selesai pula pahalanya. Tapi kalau orang yang akhlaknya bagus, kemanapun dia pergi, kapanpun dia berada, selalu dia mendapat pahala, menambah kebaikan, dan itu menambah pahala. Dan itulah hadirin orang, kenapa orang yang berakhlak mulia itu selalu atau gampang masuk surga, karena dia setiap saat menambah pahala. Hadirin, apakah akhlak itu bisa berubah? Bisa, hadirin. Orang yang tadinya punya akhlak atau moral yang jelek bisa berubah, tentu dengan ilmu, tentu dengan latihan, tentu dengan belajar. Latihan setiap saat untuk berubah menjadi yang lebih baik. Seperti satu contoh, ada sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais. Sahabat Nabi yang namanya Thabit bin Qais itu orang yang terkenal punya suara yang sangat keras. Ketika ngomong selalu keras, intonasinya keras, tidak bisa lemah lembut. Dan yang disampaikan selalu kurang bagus. Suatu saat hadirin, Allah menurunkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tad'aru lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, kamu jangan ngomong lebih keras dari suaranya Nabi. Ketika kamu dengan Nabi, jangan terlalu keras. Jangan sampai omonganmu itu lebih keras daripada Nabi. Kalau itu kamu lakukan, antah bata a'malukum, maka amalmu akan hilang. Wa antum la tash'urun, dan kamu tidak merasakan. Ketika Al-Quran ini turun, maka Thabit bin Qais yang ngomongnya keras seperti itu lari menghindar dari Rasulullah, sembunyi. Berbulan-bulan dia menghindar dari Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah tanya, kemana Thabit bin Qais? Kenapa dia tidak pernah nongol di hadapanku? Lalu sahabat Nabi lain mencari Thabit bin Qais. Wahai Thabit bin Qais, kamu dicari Rasulullah, kenapa kamu tidak pernah nongol di hadapan Rasulullah? Lalu dia cerita, wahai sahabatku, wahai saudaraku, saya takut karena ada firman Allah yang turun. Saya takut jangan-jangan firman ini karena gara-gara omongan saya yang keras. Betapa malunya, betapa celakanya saya. Ada Al-Quran yang turun gara-gara saya. Saya akan dicatat sepanjang sejarah bahwa gara-gara omongan saya yang keras ini kemudian Al-Quran turun. Betapa celakanya saya. Ini yang membuat saya takut di hadapan Rasulullah. Lalu omongan ini disampaikan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, seperti ini kenapa Qais menghindar dari jenengan? Wahai sahabat, panggil Qais, panggil ke sini. Al-Quran turun bukan karena dia. Qais itu orang yang baik.
Lalu akhirnya Qais dipanggil, diceritakan, wahai Qais, Allah menurunkan Al-Quran bukan karena kamu, bukan karena omonganmu yang keras. Kamu termasuk orang yang bagus, orang yang baik di hadapan Allah. Baru kemudian Qais lega hatinya. Dan hadirin, sejak saat itulah Qais yang tadinya orang sangat keras ngomongnya, sangat keras intonasinya, sejak saat itu Qais omongnya sangat lembut, tidak pernah keras. Bahkan ketika orang lain ngomong dengan Qais, dengan Thabit bin Qais, harus menempelkan telinganya dekat dengan mulutnya Qais, saking lemahnya intonasi dari suara Qais. Jadi hadirin, akhlak yang tadinya jelek itu bisa berubah, bisa dirubah, tentu saja dengan ilmu, tentu saja dengan belajar, dengan latihan setiap hari untuk menjadi yang lebih baik. Aqulu qouli wa astaghfirullaha innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara wa sallallahu ala khairin wasallam. Hadirin, dalam khutbah yang kedua ini saya hanya mengingatkan bahwa kurang lebih 1,5 bulan lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Insya Allah pemerintah belum menetapkan, tentu menunggu isbat, menunggu sidang isbat. Tapi kalau Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa awal Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Kalau 1 Maret Ramadan berarti kurang lebih 1,5 bulan lagi kita sudah puasa Ramadan. Dan insya Allah Idul Fitri jatuh pada tanggal 30 Maret. Maka hadirin, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, mari kita siapkan Ramadan ini, kita siapkan mental kita siapkan pikiran kita siapkan fisik kita untuk menatap, untuk menjalani Ramadan akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.